perkenalkan nama saya Iriana Kirana Putri Santoso dengan NIM akhir 190 dari Universitas 17 Agustus 1945. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas evaluasi akhir semester saya dengan mata kuliah metode penelitian sosial. Dalam video ini saya akan menjelaskan dan membahas apa itu perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, pada penelitian ini sebenarnya kita bisa meneliti secara kuanti maupun kuali. Namun, kebanyakan masih banyak yang menanyakan apa sih bedanya dan apa kurang dan kelebihan dari penelitian kuanti maupun kuali. Jadi, sebenarnya kuali dan kuanti itu tergantung dengan perspektif masing-masing peneliti yang akan meneliti. Jadi, sebenarnya perspektif itu tergantung dengan para peneliti yang akan melakukan penelitiannya, entah itu menggunakan kuali maupun kuanti. Nah, agar lebih jelas kembali, saya akan membahas perbedaan mengenai perbedaan penelitian secara kuali maupun kuanti. Masuk pada slide pertama, terdapat perbedaan penelitian. Nah, pada penelitian kualitatif cenderung menekankan pada makna, penelaran, serta definisi suatu situasi tertentu. Misalnya ini kayak konteks tertentu, dan biasanya lebih banyak meneliti akan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kuali ini cenderung mementingkan pada proses perbandingan dengan hasil akhir. Oleh karena itu, urutan-urutan keinginan dapat berubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala atau masalah yang ditemukan pada saat kita meneliti suatu penelitian itu. Dan tujuan ini biasanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis atau lebih mudah dan cepat. Sementara pada kuanti cenderung mementingkan variabel-variabel sebagai objek penelitiannya. Setiap variabel harus dijelaskan secara jelas dan dapat diukur reliabilitasnya dan validalitasnya, yang merupakan hal penting dalam penelitian ini karena keduanya akan menentukan hasil penelitian yang bagus dan juga menentukan apakah penelitian tersebut bisa diulang atau diterapkan di situasi lain. Selain itu, penelitian ini juga membutuhkan hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah dugaan sederhana yang akan diuji. Dari hasil penguji ini, kita akan menentukan langkah-langkah selanjutnya seperti teknik analisis, rumusan statistik yang akan digunakan. Pada penelitian kuanti cenderung terfokuskan pada makna dari angka atau hitungan, bukan makna bahasa lain-lainnya. Begitu. Next slide, ada dasar teori. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan kualitatif, dasar teori yang digunakan biasanya melihat bagaimana suatu gejala atau peristiwa dan fenomena saling berhubungan dan dimaknai berdasarkan hal-hal yang ada. Peneliti mencoba mencari makna atau arti yang mendalam dan umum, seperti semantis universal dari gejala yang diteliti, bukan hanya melihat apa yang terlihat di permukaan. Begitu. Jadi pada kuali, pendekatan ini awalnya banyak dipakai dalam penelitian antropologi, etnologi maupun fenomenologi dan idealisme, karena pendekatan ini menekankan pada pemahaman makna dan konteks sosial dan budaya, karena teorinya bersifat terbuka dan fleksibel. Pendekatan kuali ini akhirnya juga digunakan dalam ilmu sosial seperti sosiologi, komunikasi, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Setara pada kuanti, dasarnya berasal dari pandangan seperti fungsionalisme, struktural realisme, positivisme, dan behaviorisme, dan empirisme. Pendekatan ini memfokuskan pada hal-hal yang diukur, diuji, dan dilihat secara nyata, seperti angka, data statis, dan hasil uji coba. Yang intinya, pendekatan ini lebih menekankan pada fakta yang bisa diuji secara ilmiah, sedangkan pendekatan kuali lebih mencari makna dari suatu kejadian atau perilaku berdasarkan konteks sosial dan budaya.
gitu. Menurut saya sendiri sebagai tambahan, kuali ini lebih cocok digunakan untuk kita yang lebih memahami perasaan, pengalaman, atau makna di balik suatu kejadian. Misalnya seperti bagaimana remaja saat menggunakan media sosial. Nah, itu lebih menggunakan perasaan gitu kan. Sementara kuanti itu lebih cocok kalau kita ingin seberapa tahu besar pengaruh suatu terhadap yang lainnya. Misalnya tuh seperti perbandingan apakah jumlah yang bermain TikTok mempengaruhi nilai pelajar gitu. Intinya kalau kuanti ini lebih condong dengan data-data perhitungan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan utama dari penelitian kualitatif sendiri adalah untuk memahami suatu gejala secara mendalam, mengembangkan pengertian dan konsep-konsep baru yang nantinya akan menjadi teori baru. Pada proses ini dikenal dengan nama grounded theory, yaitu teori yang muncul dari data langsung di lapangan, bukan dari teori yang sudah ada. Jadi setiap kita meneliti atau mencari teori baru itu nanti akan menemukan hasil yang baru ini. Sebaliknya, apabila penelitian kuanti ini bertujuan untuk menguji teori yang sudah ada serta mencari dan membuktikan fakta-fakta, melihat hubungan antara variabel, memberikan gambaran melalui data statis, serta memperkirakan hasil dari suatu peristiwa atau fenomena berdasarkan angka atau data. Next, ada struktur penelitian. Dalam penelitian kuali, rencana atau struktur penelitian sifatnya ini umum dan fleksibel, yang intinya dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi, apabila kerangka awal hanya menjadi pegangan sementara, itu bukan hanya sesuatu yang harus diikuti secara menyeluruh ataupun kaku. Peneliti ini harus siap menyesuaikan diri dengan kenyataan yang ditemui selama proses penelitian. Tuh. Karena kan pada proses kuali ini kita langsung terjun di lapangan tersebut. Jadi apapun itu resiko yang diambil, pada peneliti ini harus siap melakukannya. Sementara pada kuanti ini memerlukan kerangka penelitian yang terstruktur, jelas, dan dirancang sejak awal dan matang. Harus spesifik dan detail juga, karena dalam struktur kuanti ini yang akan menentukan bagaimana peneliti dijalankan. Apabila kerangkanya salah, maka hasilnya bisa menyesatkan atau tidak akurat. Contoh dalam pendekatan kuanti, misalnya ada ex post facto, yang artinya meneliti sesuatu yang sudah terjadi. Yang kedua, ada one shot case study, yang mengamati satu kelompok setelah diberikan perlakuan. Dan yang ketiga, ada one group pre-test post-test design, yang mengukur sebelum dan sesudah melakukan perlakuan. Dan yang terakhir ada Solomon four group design, yang artinya mengkombinasi beberapa kelompok untuk hasil lebih akurat dan lainnya. Begitu. Next slide, ada cara mengelola data. Penelitian kuali merupakan data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, yang artinya data bisa berupa cerita, penjelasan, gambaran suatu kejadian, ataupun bahkan foto, dokumen, artefak. Artefak itu seperti benda peninggalan maupun catatan-catatan lapangan yang dibuat peneliti selama proses penelitian. Data ini lebih fokus pada makna dari suatu kejadian ataupun perilaku, bukan angka-angka. Sementara kuanti, data yang dikumpulkan berbentuk angka-angka atau data statistik. Semua informasi diubah menjadi variabel yang bisa diukur dengan skala tertentu, seperti skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Selanjutnya terdapat sampel. Sampel sendiri artinya itu suatu dari populasi yang akan kita teliti. Jadi pada penelitian kuali ini cenderung memiliki jumlah sampel yang kecil, karena lebih penting kualitas informasi yang bisa didapat, bukan jumlah dari yang diteliti.
Sampel ini dipilih secara sengaja, bukan acak, dan dianggap sebagai sampel teoritis, bukan untuk mewakili popularitas secara keseluruhan. Maka dari itu, pemilihan sampel sangat penting agar hasil penelitian benar-benar mendalami dan bermakna. Sebagai tambahan, kualitatif ini lebih fokus pada kedalaman data, bukan banyaknya responden. Misalnya wawancara mendalami 5 orang, nah ini tuh bisa lebih bermakna daripada survei ke 500 orang apabila hasilnya tidak jelas. Sementara kuanti biasanya menggunakan sampel yang besar, karena dalam statis ini semakin banyak sampel maka semakin akurat hasilnya dan mewakili kondisinya. Pemilihan sampel ini biasanya dilakukan secara acak ataupun random, dan seiring kali juga menggunakan sertifikasi bagi kelompok tertentu. Tuh, pada penelitian kualitatif sendiri juga menggunakan kelompok kontrol yang membandingkan hasilnya. Selain itu, peneliti juga perlu menentukan jenis-jenis variabelnya, seperti variabel bebas yang mempengaruhi variabel tergantung yang dipengaruhi, dan yang terakhir variabel moderasi antara dan kontrol untuk menyesuaikan dan mengendalikan pengaruh variabel lain. Sebagai tambahan juga, ini dilakukan agar hasil penelitian lebih akurat dan tidak karena ada variabel terganggu. Kualitatif ini juga lebih fokus pada angka dan statis, jadi membutuhkan banyak data agar hasilnya bisa digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Selanjutnya ada teknik pengelolaan. Jika peneliti menggunakan penelitian kualitatif, maka biasanya akan terjun langsung ke lapangan dan terlibat langsung dengan orang atau situasi yang diteliti, seperti yang biasanya dilakukan dalam penelitian antropologi atau etnologi. Teknik yang digunakan biasanya berupa observasi langsung, wawancara terbuka, dan menelaah dokumen, melihat foto-foto, serta catatan lapangan atau artefak yang relevan dengan penelitian. Secara kuanti, teknik pengumpulan data yang lebih bersifat terstruktur dan formal, seperti observasi struktur, survei dengan kuesioner yang isinya pertanyaan tertutup dan sudah ditentukan, eksperimen semi dan semu, serta wawancara terstruktur dengan pertanyaan yang sama untuk semua responden. Teknik yang digunakan dalam penelitian kuantitatif biasanya sudah ditentukan sejak awal, disesuaikan dengan tujuan penelitian dan jenis yang dibutuhkannya. Next slide, ada hubungan yang akan diteliti. Pada kuali, ini tuh biasanya tidak perlu menjaga jarak dengan objek yang diteliti. Justru pada kuali, peneliti ini harus membangun hubungan yang erat dan dekat, saling percaya, khususnya apabila ingin meneliti seseorang, baik individu maupun individu. Dalam hal ini, responden dianggap sebagai partner atau teman diskusi, bukan sekedar objek penelitian. Dan hubungan ini biasanya dilakukan secara intensif dan dalam jangka waktu yang cukup lama, agar peneliti benar-benar memahami situasi dan sudut pandang responden. Jadi yang dimaksudkan di sini, kuali ini meneliti atau peneliti ini tuh masuk ke dunia responden untuk memahami perasaan, pengalaman, dan sudut pandangnya. Sebaliknya, jika kuanti, peneliti lebih menjaga jarak dengan responden. Hubungan bersifat formal seperti antara subjek dan objek agar hasilnya tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh emosi atau kedekatan pribadi. Peneliti ini biasanya berlangsung dalam waktu yang lebih singkat dan lebih fokus pada data yang bisa diukur. Kuantitatif, peneliti ini cenderung mengamati dari luar untuk menjaga netralisasi dan mendapatkan hasil yang bisa diukur dengan data. Next, ada analisis data. Dalam kuali, proses ini tuh lebih
dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Sejak awal pengumpulan data hingga akhir, analisisnya bersifat induktif, yang artinya peneliti ini menyusun pengertian konsep ataupun bahkan teori baru berdasarkan temuan di lapangan. Contohnya menggunakan tema budaya, yang dimana teori muncul langsung dari data, bukan hanya dari teori yang sudah ada di sebelumnya. Dan kuali ini lebih menekankan pada makna dan proses analisis dilakukan secara berkala ataupun sambil jalan dan sambil refleksi. Sementara kuanti, analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul dan bersifat deduktif, yang artinya peneliti sudah mempunyai teori di awal, lalu diuji kebenarannya lewat data analisis dilakukan dengan bentuk alat statis seperti korelasi, uji UGT, analisis varian atau kovarian, dan regresi linear, analisis faktor, dan lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan, intinya kuali ini lebih menekankan angka dan hasil akhir analisis memakai rumus statis untuk menguji teori yang sudah ada. Terakhir, terdapat kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari perbedaan kuali dan kuanti. Pada kuali, proses penelitian biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Belum lagi memiliki prosedur yang seragam atau sama dan baku. Serta struktur penelitiannya ini lebih fleksibel, kurang terstruktur. Selain itu, pendekatan ini kurang cocok apabila digunakan untuk meneliti skala besar, dan hasilnya bisa saja terpengaruh oleh pandangan pribadi peneliti, sehingga reliabilitasnya ini sering dipertanyakan. Sementara kuanti cenderung menghadapi tantangan dalam mengandalkan variabel-variabel lain yang mungkin mempengaruhi hasil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mendapatkan hasil yang valid dan terpercaya, peneliti harus sangat hati-hati dalam memilih sampel, mengumpulkan data, serta menentukan alat analisis statis yang digunakan. Berikut yang dapat saya sampaikan dari perbedaan hasil penelitian kuanti dan kuali. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.